Di antara fosil-fosil yang ditemukan di pelosok dunia, ada satu penemuan yang mengundang lebih banyak pertanyaan daripada jawaban: Homo erectus. Dikenal sebagai salah satu leluhur manusia, Homo erectus menggabungkan ciri-ciri manusia dan makhluk purba yang sulit dibedakan. Lantas, bagaimana para ilmuwan bisa begitu yakin menyebutnya sebagai manusia purba dan bukan hewan purba? Bayangkan, tubuh yang tegak, otak yang lebih besar dari primata lainnya, dan kemampuan untuk menggunakan alat-alat batu. Itu adalah sebagian ciri yang dimiliki Homo erectus. Namun, perbedaan antara manusia modern dan spesies ini sangatlah kecil, apalagi bila dibandingkan dengan primata lain seperti simpanse atau gorila. Apa yang membuat Homo erectus lebih manusiawi daripada mereka? Kita sering mendengar istilah manusia purba, namun mengapa hanya spesies tertentu, seperti Homo erectus, yang mendapat label ini, sementara banyak hewan purba lain yang memiliki struktur tubuh serupa tetapi tidak dianggap sebagai manusia? Melalui petualangan ilmiah ini, kita akan menggali lebih dalam untuk mengungkap alasan dibalik mengapa Homo erectus disebut manusia purba. Apa yang membedakan mereka dari kerabat terdekat seperti simpanse, yang juga sangat mirip dengan kita? Ini bukan hanya soal fosil, ini soal evolusi, perilaku, dan cara hidup yang melampaui batas hewan purba. Homo erectus pertama kali ditemukan di Jawa, Indonesia, pada tahun 1891 oleh Eugene Dubois, seorang ilmuwan asal Belanda. Penemuan ini mengungkapkan fosil yang menunjukkan makhluk dengan ciri fisik yang sudah cukup mirip dengan manusia modern, namun belum sepenuhnya seperti kita. Fosil-fosil ini ditemukan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai tempat di Afrika dan Eropa, menunjukkan bahwa Homo erectus menyebar jauh melampaui wilayah asalnya. Meskipun memiliki postur tubuh tegak yang lebih mirip manusia dibandingkan dengan spesies primata lainnya, Homo erectus tetap memiliki beberapa perbedaan penting. Mereka lebih pendek dengan tubuh yang lebih kekar, serta memiliki volume otak yang lebih kecil dibandingkan Homo sapiens modern. Volume otak Homo erectus sekitar 900 cm3, sementara Homo sapiens memiliki kapasitas otak sekitar 1400 cm3. Namun, meskipun demikian, kemampuan fisik dan mental mereka jauh lebih maju dibandingkan dengan spesies primata lainnya, seperti gorila dan simpanse. Mereka tidak hanya berjalan tegak, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda perkembangan alat dan budaya yang merupakan langkah besar menuju peradaban manusia. Bukti-bukti ini memunculkan pertanyaan mendalam. Apakah Homo erectus sudah memiliki pemikiran dan perasaan yang sebanding dengan manusia? Ataukah mereka hanya makhluk yang bertindak berdasarkan insting seperti kera? Ini adalah dilema yang membuat Homo erectus tetap menjadi subjek penelitian yang menarik. Dengan otak yang lebih besar dan kemampuan menggunakan alat, Homo erectus menandakan peralihan penting dalam evolusi manusia. Namun, meskipun mereka menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang lebih tinggi, apakah mereka sudah bisa dianggap sebagai manusia dalam arti sejati? Ataukah mereka masih berada di antara hewan dan manusia? Ketika fosil Homo erectus ditemukan, banyak yang bertanya-tanya mengapa mereka disebut manusia purba, bukan hewan purba. Apakah ada sesuatu dalam diri mereka yang menunjukkan lebih dari sekadar naluri hewan? Atau apakah mereka hanya bukti bahwa evolusi manusia adalah proses yang sangat lambat dan bertahap? Jika kita membandingkan Homo erectus dengan primata lain, seperti simpanse, kita akan menemukan bahwa meskipun keduanya berbagi sebagian besar DNA, ada perbedaan yang signifikan dalam cara hidup dan kemampuan. Simpanse, misalnya, meskipun dikenal sangat cerdas, masih mengandalkan insting dan kebiasaan yang jauh lebih primitif daripada Homo erectus. Simpanse hidup dalam kelompok sosial yang lebih kecil dan lebih bergantung pada insting untuk bertahan hidup. Mereka menggunakan alat-alat sederhana seperti batu atau ranting, namun penggunaan alat mereka terbatas dan lebih impulsif, bukan hasil dari perencanaan atau pembelajaran yang mendalam. Ini sangat berbeda dengan Homo erectus yang menunjukkan tanda-tanda perencanaan dan penggunaan alat yang jauh lebih canggih. Berbeda dengan Homo erectus yang sudah mulai menggunakan api dan berburu dalam kelompok besar,
Simpanse belum menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan cara hidup yang sangat terorganisir. Keberadaan api dalam kehidupan Homo erectus, misalnya, adalah langkah besar dalam evolusi yang membuka pintu untuk kemampuan memasak, bertahan hidup di iklim dingin, dan melindungi diri dari predator. Dengan kemampuan untuk menggunakan alat, mengendalikan api, dan bekerja dalam kelompok, Homo erectus mulai menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang lebih maju, yang jauh melampaui kemampuan yang dimiliki oleh primata lainnya. Selain itu, perilaku sosial Homo erectus juga sangat terorganisir. Mereka berburu dalam kelompok yang lebih besar dan menunjukkan kemampuan untuk bekerja sama dalam perburuan dan pertahanan diri. Ini adalah ciri khas manusia yang tidak ditemukan pada simpanse atau primata lainnya. Homo erectus dengan kemampuan-kemampuan ini membedakan diri dari spesies primata lain dan memperlihatkan potensi untuk menjadi manusia dalam pengertian yang lebih luas. Mereka menunjukkan lebih dari sekadar naluri dasar dan insting hewan, tetapi mulai mengembangkan bentuk kecerdasan yang lebih kompleks. Homo erectus bukan hanya tentang fisik mereka, tetapi juga tentang kemampuan budaya yang sangat penting. Mereka adalah spesies pertama yang diketahui secara pasti mengembangkan alat-alat batu yang lebih rumit dan terstruktur. Penemuan alat-alat ini di situs-situs arkeologi menunjukkan bahwa Homo erectus tidak hanya mampu menggunakan alat, tetapi juga merancang dan menggunakannya untuk berbagai keperluan, dari berburu hingga memotong daging. Selain alat, pengendalian api oleh Homo erectus menjadi bukti penting lainnya yang menunjukkan kecerdasan mereka. Penggunaan api tidak hanya untuk memasak, tetapi juga untuk bertahan hidup dalam cuaca dingin dan untuk perlindungan dari predator. Ini adalah langkah besar dalam perjalanan evolusi manusia yang tidak dimiliki oleh primata lainnya. Alat dan api tidak hanya menunjukkan kecerdasan mereka, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Kemampuan ini membuka jalan bagi Homo erectus untuk berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Homo erectus memiliki perilaku budaya yang lebih berkembang, jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh hewan atau primata lainnya. Mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang lebih manusiawi. Dengan peningkatan dalam penggunaan alat dan api, Homo erectus beradaptasi dengan lingkungan mereka dalam cara yang lebih kompleks daripada yang pernah dilakukan oleh spesies primata lainnya. Mereka mulai menggali potensi penuh otak mereka, dan kemampuan ini memungkinkan mereka untuk bertahan di lingkungan yang keras. Kemajuan budaya yang mereka capai menjadi landasan bagi peradaban manusia modern. Bahkan jika mereka tidak sepenuhnya seperti kita, kemampuan mereka dalam membangun alat dan menggunakan api menjadikan mereka manusia purba dalam makna yang lebih luas. Salah satu aspek penting yang membedakan Homo erectus dari primata lainnya adalah struktur sosial mereka. Homo erectus hidup dalam kelompok yang lebih besar yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam berburu dan bertahan hidup. Kehidupan sosial mereka lebih kompleks dibandingkan dengan kebiasaan primata lainnya yang cenderung lebih terikat pada perilaku individual atau kelompok kecil. Keberadaan kehidupan berkelompok yang terorganisir menunjukkan bahwa Homo erectus mulai mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama dalam tujuan yang lebih besar. Ini juga mengarah pada kemungkinan mereka mulai menggunakan bahasa atau sistem komunikasi yang lebih maju dibandingkan dengan primata lainnya. Tidak hanya itu, dengan kemampuan untuk berburu secara kolektif dan mengorganisir perburuan besar, Homo erectus menunjukkan adanya kerjasama sosial yang lebih maju. Mereka mulai mengembangkan taktik berburu yang lebih terorganisir dan saling bergantung satu sama lain. Perkembangan ini juga mempengaruhi cara mereka bertahan hidup dan beradaptasi di berbagai kondisi yang berbeda. Kehidupan berkelompok memungkinkan Homo erectus untuk bertahan di berbagai lingkungan, dari hutan tropis hingga wilayah yang lebih dingin dan keras. Kehidupan sosial yang lebih kompleks ini menunjukkan bahwa Homo erectus memiliki kapasitas untuk berkembang dalam aspek yang lebih manusiawi. Mereka tidak hanya bergantung pada insting, tetapi juga menggunakan kecerdasan sosial mereka untuk bertahan hidup.
Dengan kerjasama sosial yang lebih terorganisir, Homo erectus mulai menunjukkan tanda-tanda kemampuan untuk beradaptasi dengan dunia sekitar mereka, tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam cara mereka berinteraksi dan hidup bersama dalam kelompok. Homo erectus adalah titik balik dalam evolusi manusia. Mereka bukan hanya lebih mirip manusia dalam banyak aspek, tetapi juga menjadi jembatan penting dalam transisi menuju Homo sapiens. Mereka adalah contoh bagaimana evolusi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sebuah perjalanan panjang yang penuh perubahan dan adaptasi. Dengan kemampuan mereka untuk beradaptasi, menggunakan alat, dan mengendalikan api, Homo erectus menunjukkan kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup di berbagai lingkungan. Hal ini memberi kita gambaran tentang bagaimana Homo sapiens, manusia modern, berkembang melalui langkah-langkah kecil yang dilakukan oleh spesies ini. Homo erectus juga menunjukkan bagaimana manusia dapat berkembang dengan lebih baik berkat kerjasama sosial yang memungkinkan mereka untuk berburu, bertahan hidup, dan mengembangkan alat dan teknologi yang lebih canggih. Meskipun mereka bukan Homo sapiens, kemajuan yang dicapai oleh Homo erectus adalah dasar dari banyak pencapaian kita. Evolusi manusia tidak hanya tentang perubahan fisik, tetapi juga tentang cara kita beradaptasi dengan lingkungan dan bekerja sama. Melalui penelitian lebih lanjut, kita akan terus menggali lebih dalam tentang peran Homo erectus dalam perjalanan panjang evolusi manusia. Penemuan-penemuan baru akan memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana spesies ini mengubah wajah manusia dan mempengaruhi masa depan kita. Homo erectus menunjukkan kepada kita bahwa batas antara hewan dan manusia purba tidak sesederhana yang kita bayangkan. Meskipun banyak ciri yang mereka miliki mirip dengan primata, ada perbedaan signifikan yang memisahkan mereka dari dunia hewan. Dengan kemampuan untuk menggunakan alat, mengendalikan api, dan hidup dalam kelompok sosial, Homo erectus layak disebut manusia purba, bukan hewan purba. Penemuan fosil mereka memberikan bukti penting tentang bagaimana kita, sebagai spesies, bertransformasi dari makhluk primitif menjadi lebih manusiawi. Meskipun banyak dari kehidupan mereka yang masih misterius, fosil-fosil ini adalah kunci untuk memahami perjalanan panjang kita dalam sejarah evolusi. Bagi para ilmuwan, Homo erectus adalah bukti bahwa evolusi bukanlah sebuah perjalanan linear yang mudah. Perubahan fisik, sosial, dan kognitif mereka adalah langkah penting yang membawa kita lebih dekat ke pemahaman tentang asal-usul kita sebagai manusia. Namun pertanyaan besar tetap ada. Sejauh mana Homo erectus mampu berpikir dan merasakan seperti manusia modern? Dengan terus menggali lebih dalam, kita akan semakin dekat dengan jawaban atas pertanyaan ini, yang pada gilirannya dapat memberi kita wawasan tentang siapa kita sebenarnya sebagai spesies. Sebagai manusia modern, kita harus terus merenungkan jejak yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Homo erectus adalah bagian dari sejarah panjang kita, dan mereka membantu membentuk dasar bagi kehidupan kita yang kita kenal sekarang. Hanya dengan mengkaji lebih dalam fosil-fosil ini, kita dapat memahami betapa luar biasanya perjalanan evolusi yang telah membawa kita menjadi apa adanya kita sekarang. Homo erectus mungkin sudah lama punah, tetapi warisan mereka terus hidup dalam setiap langkah yang kita ambil.